Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula lah kita kirimkan ke arwah baginda alam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini sebelum saya mempresentasikan hasil dari makalah kami, izinkan kami dulu untuk memperkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri yang bernama Muhammad Jordan Salihan dan teman saya yang bernama Lisnawati, dan yang ketiga ada teman saya yang bernama Bella Saputri. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Model ADI yang akan disampaikan pertama oleh saya sendiri dan selanjutnya oleh rekan-rekan kelompok saya. Baiklah, tanpa memperpanjangkan mukaddimah, langsung saja kita bahas materi yang akan disampaikan. Baiklah, di sini saya akan memulai mempresentasikan hasil dari kelompok 8, yaitu tentang pengembangan media pembelajaran mode ADI. Pembelajaran merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan, karena kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas utama dalam dunia pendidikan. Kita berupaya mengembangkan berbagai model pembelajaran, strategi pembelajaran, dengan harapan komunikasi kita dalam kelas akan menghasilkan produk seperti yang diharapkan. Dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, tentu saja akan memaksa kita keluar dari zona nyaman. Guru pandemi COVID-19 saat ini tentu saja akan memaksa kita keluar dari zona nyaman. Guru harus memutar otak berpikir keras untuk mengembangkan model pembelajaran yang tetap dan dapat dikembangkan secara online. Dan tentu saja dapat mencapai harapan. Untuk itu, guru harus menoleh kembali, membuka kembali pustaka untuk mencari dan mengembangkan model pembelajaran yang sesuai. Banyak model pembelajaran yang dapat dicoba dikembangkan dalam kondisi pandemi ini. Salah satu pembelajaran yang dapat dikembangkan adalah model ADI. Model pembelajaran ini muncul pada tahun 1967, dikembangkan oleh Reiser dan Molanda. Salah satu fungsi ADI adalah menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kerja pelatihan itu sendiri. Model ini dipilih karena model ADI sering digunakan menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan instruksional. Selain itu, model ADI merupakan model pembelajaran yang bersifat umum, sehingga sangat cepat dikembangkan dalam pembelajaran di kelas. Ketika digunakan untuk pembelajaran, proses ini berurutan tetapi interaktif, di mana hasil evaluasi setiap tahap dapat membawa pengembang pembelajaran pada tahap sebelumnya. Hasil akhir suatu tahap merupakan produk dari tahap sebelumnya. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan. B. Kerangka model ADI. Kerangka ADI adalah proses siklus yang berkembang dari waktu ke waktu dan kontinu dari seluruh perencanaan instruksional dan proses implementasi. 5 tahapan dari kerangka kerja, masing-masing dengan tujuan sendiri yang berbeda dan fungsi dalam perkembangan dan desain instruksional. Untuk lebih memahami model ADI, sebelumnya mengaplikasikan dalam pembelajaran, guru perlu mengetahui prosedur model ADI. Model ini dikembangkan melalui beberapa langkah sistematis sebagai berikut.
Yang pertama, analisis. Tahap ini merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, desain atau rancangan. Tahap ini juga dikenal dengan istilah membuat rancangan atau blueprint. Yang ketiga, development atau pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan blueprint atau desain menjadi kenyataan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, implementasi atau implementation. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dikembangkan. Artinya, dalam tahap ini, semua yang telah dikembangkan, diinstal, dan disaring sedemikian rupa sesuai dengan peran dan fungsinya. Yang terakhir, yang kelima, evaluation atau evaluasi. Evaluasi dipakai untuk mengukur seberapa baik pelajar memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari makalah kami yaitu dengan adanya penerapan desain sistem model pembelajaran ADI, seorang guru dan instruktur akan terdorong dan terbantu dalam membuat sebuah tujuan, rencana, dan program pembelajaran yang baik, menarik, efektif, dan efisien. Model ADI ini bisa membuat setiap pembelajaran bisa lebih dinamis sebab setiap tahap terdapat proses evaluasi yang menjadikan pembelajaran bisa diperbaiki dan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Baik, hanya itu yang dapat dari kelompok kami presentasikan. Sekian dari hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.